Uh, kita akan memasuki sesi 2. Seharusnya ini teman kami, rekan kami, Teresia Laura yang membawakan, tetapi karena beliau sedang ada pertemuan lain, ini akan disampaikan oleh rekan saya, Iksan, tetapi dengan akan mereduksi presentasi yang belum perlu, tapi nanti presentasinya akan kami bagikan secara utuh. Inti dari sesi kedua ini adalah pembentukan kelompok kerja logistik peralatan di setiap provinsi. Artinya Provinsi Sulteng harus ada, Sulbar harus ada, kemudian Provinsi Sultra juga ada. Provinsi-provinsi yang lain sedang dalam proses, kita tahu ini dalam proses. Kami persilahkan Iksan menyampaikan sesi kedua tentang kelompok kerja logistik peralatan provinsi atau klaster logistik provinsi. Silakan Iksan. 15 menit atau 20 menit sekitar itu ya, San ya? Oke, baik Ayung, terima kasih. Saya coba connect ke ini, your share drive, tapi sepertinya tidak terconnect. Saya coba buka materi KKLP, sebentar. Nggak bisa buka, cannot open. Ayung bisa buka dari sana mungkin? Boleh, sebentar. Oke, sebentar ya. Sudah lihat ya? Ya. Oke, San. Oke, ya. Tadi kita berbicara, makasih banyak rekan-rekan, saya coba lebih singkat kali ini. Tadi kita sudah berbicara bahwa inisiatif pembangunan pusat logistik ini perlu pelibatan stakeholder secara luas. Di nasional, kami sudah membentuk Cluster National Logistics yang saat ini bekerja cukup intensif untuk urusan COVID-19, melibatkan banyak stakeholder. Kemudian di tingkat daerah, kita menginisiasi pembentukan kluster logistik tingkat provinsi, tentunya apalagi fokus utama sekarang di regional Sulawesi. Proses pembentukannya sendiri terdiri dari, pertama kita identifikasi siapa saja sih sebetulnya yang penting masuk di dalamnya, instansi mana saja dari dunia usaha, BUMN, dari swasta, dari pemerintah, OPD, instansi vertikal, akademisi, dari organisasi masyarakat, LSM, cukup banyak. Nah, siapa yang semestinya masuk? Tentunya organisasi-organisasi yang punya fokus mandat di bidang logistik atau punya program yang ada urusan logistiknya. Kemudian dibentuklah struktur organisasi dari KKLP. Nanti di slide selanjutnya saya akan tunjukkan koordinatornya siapa, wakilnya. Ini konsensus semuanya ya, kesepakatan. Tentunya nanti bisa diusulkan. Dan juga pembentukan tim perumus, karena proses pembentukan klaster logistik yang saat ini misalnya Yogyakarta sudah punya, itu tidak akan serta-merta dapat dilakukan dengan mudah tanpa ada orang yang mengawal di dalamnya, ada tim di dalamnya untuk percepatan, mengawal proses legalitas dengan biro hukum, memastikan draftnya tersusun, walaupun ada tenaga ahli kami yang akan membantu di dalam proses drafting dan sebagainya. Nah, tapi proses ini kan butuh konsultasi yang intensif. Kemudian SK, tadi saya singgung juga. Nah, di Yogyakarta butuh 2 tahun hingga Sultan menandatangani SK pada tahun 2014-2016, keluarlah SK Klaster Logistik. Di Sumbar butuh pada saat itu 2 tahun, tapi dikarenakan satu lain hal, Pak Pagar meninggal pada saat itu, sehingga Kabin Logistik dan Peralatannya, prosesnya itu menjadi sangat terlambat sampai sekarang belum. Hanya Jogja lah satu-satunya sudah. 3 minggu lalu kami membahas ini dengan Kalsel. Kalsel punya antusias kantor baru untuk ditinjau dan diberikan masukan. Kemudian lalu dilakukan proses aktivasi klaster logistik ini dalam penanganan COVID saat ini. Nah, bagaimana tentunya dilakukanlah koordinasi, baik itu terkait dengan penanganan COVID yang secara nyata sekarang sedang berlangsung, ataupun terkait strategi dari hub regional di dalam memperkuat
atau membuat kolaborasi dalam penanganan COVID juga. Nah, jadi bisa untuk urusan provinsi yang bersangkutan atau juga untuk urusan regional yang lebih besar. Kemudian disusunlah rencana kerja, penganggaran, dan sebagainya untuk di sini dalam kasus ini 3 provinsi, Sulteng, Sulbar, Sultra. Mau ngapain ini setelah udah ada klaster? Kan tentunya harus ada program, mau bikin program pelatihan kah di masing-masing provinsi, mau bikin simulasi. Tentunya perlu komitmen penganggaran bersama. Tidak mungkin setelah klaster dibentuk maka semua pendanaan dari BPBD, itu nggak mungkin. Dari Pemda ini butuh semua pihak yang masuk mengambil peran. Tidak serta-merta mereka mengambil menganggarkan lantas menyerahkan, tidak seperti itu. Tapi bisa saja komitmen seperti PMI lakukan di Klaster Nasional Logistik. Misalnya ada pelatihan, kami akan fasilitasi 1 sesi atau 2 sesi dalam tahun ini misalnya, termasuk materinya, tempatnya, ruangan, dan lain sebagainya. Bisa juga dari sisi, kami akan dukung transportasi. Semua nanti peserta kalau ada kunjungan ke lapangan, nanti pada saat pelatihan, kami semua yang backup. Bisa juga, kami cover konsumsi. Nah, ini hal-hal semacam ini. Tidak banyak, kecil, tapi yang penting ada gitu. Bentuk dari komitmen kebersamaan di dalam menjalankan klaster. Karena klaster ini prinsipnya sukarela. Namun mengikat. Nah, ayo, next slide. Dari Klaster Nasional Logistik, pada tahun 2014 dikeluarkan SK keputusan Kepala BNPB menetapkan 8 klaster nasional. Saya tidak tahu persis Bapak Ibu sekalian sudah terpapar atau belum dengan hal ini. Logistik berada di Kedeputian Logistik dan Peralatan BNPB dan wakil koordinatornya Kementerian Sosial. Klaster ini sekarang aktif semuanya di dalam penanganan COVID-19. Berkolaborasi dengan masing-masing KL yang ada di sini maupun dengan gugus tugas nasional tentunya. Next, ayo. Ya, di sini kita bisa melihat klaster terlibat di dalam seluruh fase penanganan bencana atau kebencanaan, dari mulai pencegahan, mitigasi hingga ke rekonstruksi. Dari sisi logistik, klaster logistik lebih banyak terlibat di dalam pencegahan, tanggap darurat, pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan tanggap darurat. Sedikit di rehabilitasi. Namun di rekonstruksi biasanya kita sudah tidak. Rehabilitasi rekon sebenarnya sudah tidak terlalu, dikarenakan situasi sudah pulih, transportasi lokal sudah berjalan lagi, pasar-pasar sudah pulih, pergudangan mungkin sudah ada lagi, sehingga kebutuhan akan barang-barang bantuan, mobilisasinya sudah bisa dilakukan. Tapi di fase ini, fase logistik terlibat intens. Kita sekarang bisa dikatakan lebih di fase kesiapsiagaan dan penanganan untuk kasus COVID. Kesiapsiagaan juga untuk konteks ketika misalnya vaksin sudah beredar. Nah, itu tentunya kita perlu mengantisipasi. Oke, next, ayo. Landasan pembentukan klaster nasional di Indonesia, 3 hal penting. Intensitas bencana terus naik. Kalau kita lihat dari publikasi BNPB, intensitasnya sekarang sudah 3.000, hampir 4.000 bencana per tahun. Itu melonjak dari 5 tahun sebelumnya hanya 2.000-an, 1.000-an, melonjak drastis. Hingga intensitas ini semakin tinggi, perlulah dilakukan koordinasi yang penanganan bencana yang lebih terkoordinasi dan terpadu. Kemudian kelibatan berbagai aktor sebelum, selama, dan setelah bencana, menyoroti pentingnya peningkatan koordinasi. Banyak sekali yang turun. Itu bencana waktu di Palu, kalau saya tidak salah, jumlah organisasi yang turun 900 atau 1.000 gitu, kalau saya tidak salah. Nah, bayangkan saja kalau klaster tidak diaktifkan, semua orang akan dengan serta-merta, dia tidak peduli, dia ada dana sedikit, entah dana CSR, dia akan turun ke kabupaten yang menurut dia bagus, dia bikin publikasi untuk pelaporan dia, ataupun dia LSM yang tidak bertanggung jawab, dia bisa melakukan apa saja di satu desa yang sangat pelosok, mungkin penduduknya hanya segelintir, belasan orang, dia bikin publikasi yang bagus, dia bisa cari uang kemana-mana, negara mana akan nyumbang ke dia. Nah, ini sangat bahaya. Sehingga perlulah semua orang berdasarkan 8 bidang klaster tadi masuk di dalam penanganannya, sehingga tidak ada orang yang berjalan sendiri. Kemudian aspek terakhir, akuntabilitas. Akuntabilitas ini pertanggungjawaban
dari setiap organisasi yang turun di dalam penanganan bencana. Jadi ada aspek pertanggungjawaban dari setiap upaya yang mereka lakukan, setiap biaya dikeluarkan. Next, Ayu. Tugas fungsi klaster logistik, saya tidak baca rinci di sini. Koordinasi bidang logistik penanggulangan bencana. Fungsi utamanya memastikan koordinasi, penguatan kapasitas dengan memberikan pendampingan teknis serta dukungan tambahan sesuai kebutuhan. Nah, ini kemudian mobilisasi sumber daya. Dan yang terakhir, menggantikan secara sementara tugas benda dalam logistik penanggulangan bencana apabila diperlukan. Nah, dalam kasus di mana memang tidak diperlukan, maka klaster nasional ini, klaster nasional ya, kita bicara tadi, maka dia tidak akan turun juga. Dia lebih memberikan pendampingan teknis di sini, kita lihat. Mendukung koordinasi dari Pemprov, kemudian membantu memfasilitasi mobilisasi sumber daya, dan dalam kasus yang sangat kompleks, mereka juga bisa menggantikan. Next. Kemudian pengaturan kelembagaan, ini bisa di-skip saja, yuk. Ya, koordinatornya di pusat itu BNPB, wakil koordinator Kemensos, anggotanya banyak sekali, ini bisa dilihat di sini. Kemudian next, anggotanya, ayo. Nah, BUMN juga dikelompokkan, ada yang bidang transportasi, penyimpanan, pergudangan, kan banyak itu BUMN. Kemudian ada bagian perbankan, ada juga bagian-bagian kesehatan, kemudian jasa-jasa konstruksi. Sementara dari sisi mitra dibagi mitra dunia usaha dan kemudian lembaga swadaya masyarakat. Kemudian ada juga mitra internasional di mana WFP kami sendiri dan juga AHA Center atau ASEAN itu duduk dalam mitra internasional. Dalam kasus terjadi bencana skala besar di mana membutuhkan koordinasi dengan tingkat regional di Asia Tenggara maupun internasional. Nah, kemudian kegiatan klaster logistik 3 fase utama: kesiapsiagaan, tanggap darurat maupun transisi darurat dan pasca bencana. Beberapa hal di sini, pengembangan kapasitas yang tadi kita disampaikan Pak Dalaludin dari BPBD Sulbar, kemudian buffer stock seperti yang akan dilakukan di hub regional, memindahkan barang bantuan di Jakarta ke regional Makassar. Persiapan kajian seperti Pak Sipayung lakukan sekarang, tenaga ahli kita melakukan kajian secara mendalam. Pemanfaatan peringatan dini. Nah, ini peringatan dini manakala ada dalam kasus bencana alam khususnya ya, akan ada banjir, akan ada ya semua bencana kesehatan juga bisa, akan ada penyebaran, misalnya sudah ada klaster baru dan sebagainya. Nah, kemudian masa tanggap darurat bisa kaji cepat logistik, penyusunan konsep operasi logistik, ini juga bisa dilakukan di dalam fase kesiapsiagaan seperti yang saat ini, karena dia sangat berdekatan. Kemudian pemantauan, pembelajaran dan evaluasi, lalu ada proses evaluasi dan advokasi di pasca bencana. Next, ayo. KKLP di Indonesia sudah terbentuk sebetulnya lebih dari ini. Saya coba tampilkan ini saja. DIY sudah perlu penyelarasan dengan klaster nasional karena dibentuk di tahun 2016. Klaster nasional pun pada saat itu belum disahkan, belum dibentuk, sehingga banyak hal yang perlu disepakati di dalamnya. Tapi secara prinsip mereka sudah terbentuk dan kita sangat apresiasi. Kalimantan Selatan sedang ditinjau Biro Hukum. Tahun ini target pengesahan. Jawa Timur diinisiasi 2018, target penyelesaiannya ini bukan 2020, maaf 2021. Kemudian Sulawesi Selatan tahun ini kita targetkan, karena ini bagian dari pengembangan hub regional. Sumatera Barat targetkan tahun depan, begitu juga Sumatera Utara. Ini semua sudah diinisiasi, sudah cukup lama nih kalau dilihat. Ada juga Jawa Tengah, ada lagi Lampung, ada juga Sulawesi Tengah sebenarnya sudah juga pada saat Palu, tapi kan tidak dihidupkan kembali. Nah, terus ayo next. Nah, kita sekarang kita akan melihat next saja, terus ayo. Nah, untuk KKLP tingkat daerah, tingkat provinsi, secara pengaturan kelembagaan bisa dilihat dia ada unsur-unsur. Ada unsur pemerintah pusat tentunya di situ, ada BNPB, BPBD, selalu menjadi bagian yang tidak lepas dari satu klaster logistik tingkat provinsi, walaupun dia tidak masuk di dalam satu legalitas. Kemudian ada unsur pemerintah daerah, ada OPD, ada BPBD, ada unsur TNI Polri, BUMN, baik bidang logistik, transportasi, pergudangan, lain-lain, kemudian akademisi.
kebencanaan, logistik, transportasi. Ada mitra swasta, dunia usaha, ini banyak sekali di Indonesia, ada asosiasi cukup banyak, ada Alfi, Asperindo, Aptrindo, INSA, ARPI, rantai pendingin, macam-macam. Dan juga perusahaan-perusahaan komersil yang raksasa, misalnya Kala Group, Astra Group. Nah, ini bisa saja ada di daerah Bapak Ibu sekalian yang perlu masuk. Kemudian ada PMI dan komunitas masyarakat yang lainnya, LSM-LSM yang pembentukan. Kemudian yang kedua, tim perumus. Tim perumus ini adalah tim yang memang akan mengawal pembentukan klaster ini. Karena seperti saya sebutkan, kalau tidak dikawal, lalu kita bentuk keanggotaan, tidak ada yang mengawal, ya sama aja, ini tidak akan berjalan. Sehingga biasanya komposisi tim pengawal ini sangat sedikit, tidak perlu rame-rame, tapi lebih kepada organisasi yang memang memastikan komitmennya, lalu dipastikan unsurnya itu terpenuhi. Unsur masyarakat ada di PMI, unsur pemerintah ada di BPBD, unsur TNI, unsur Polri, unsur dunia usaha, unsur sosial, bantuan sosial, ada dinas sosial, kesehatan, ada dinas kesehatan. Ini secara unsur elemen sudah masuk semua. Nah, ini formasi yang banyak dipakai di tim perumus provinsi-provinsi yang lainnya untuk percepatan. Oke, next slide. Nah, struktur organisasi KKLP Sulawesi Selatan yang disepakati tahun lalu, Gubernur sebagai penanggung jawab, kemudian wakil koordinatornya itu kepala pelaksana BPBD, wakilnya di BPBD juga, lalu sekretarisnya dinas kesehatan. Kita lihat di sini bidangnya ada 5, mereka menyepakati 5 bidang. Ada perencanaan, infrastruktur, pelaksana, ataupun bidang operasi, kemudian layanan logistik, dan juga transportasi dan distribusi. Nah, ini beda-beda. Ini konsensus, jadi disepakati di dalam pertemuan tatap muka tahun lalu. Nah, lalu dari sini nanti tim perumus akan merumuskan ini menjadi legalitas. Next, ayo. Nah, DIY di awal-awal DIY terbentuk, banyak orang mempertanyakan, wah kami nggak cocok nih daerah lain, karena kan DIY menjadi model nih di seluruh Indonesia ketika membentuk klaster yang sama. Kenapa kok bidangnya perencanaan, operasi, ini operasi sebenarnya, pelaksanaan, pertanggungjawaban. Sebenarnya mereka sederhana melihatnya. Apapun semua urusan apapun yang dilakukan sebelum bencana terjadi, maka masuk bidang perencanaan. Mau dia urusan transportasi, kajian, semua masuk sini. Penguatan infrastruktur, kemudian bagian pelaksanaan ini yang operasi, begitu bencana terjadi. Nah, bagaimana operasi dilakukan? Kemudian bidang pertanggungjawaban, pelaporan, akuntabilitas, semua di sini. Penghapusan. Nah, Yogyakarta kecil sekali. Banyak orang bilang, mereka bisa buat seperti ini. Di provinsi kita nggak bisa, misalnya di Sumut nggak bisa, kita sentra pusat logistik di Indonesia Barat, infrastruktur kita sangat masif, kemudian provinsi seluas itu rasanya tidak mungkin dibikin struktur sesederhana ini menurut banyak provinsi. Lalu soalnya tidak ada yang salah, tidak yang benar juga. Menurut saya semuanya benar sih sebetulnya, karena ini kan konsensus sesuai kebutuhan. Setiap daerah berhak menentukan sendiri siapa mau. Ini koordinatornya itu di Jogja itu Dinsos, wakil BPBD. Ini sangat terserah. Ini konsensus, tidak ada satu kewajiban. Makanya BNPB tidak mengatur sampai seperti ini. Mereka hanya mengatur panduan teknis di dalam pelaksanaannya. Saat ini sedang kami susun. Oke, next. Nah, ini SK-nya Jogja yang sudah tanda tangan Sultan. Ini bisa lihat kepala dinas sosial. Oke, next saya. Sumatera Barat, mereka melihat juga sisi yang berbeda. Mereka butuh sekretariat ada sendiri, bagian koordinasi, ada pengembangan kapasitas, manajemen informasi sumber daya, penyimpanan, dan juga fasilitas infrastruktur. Kemudian next, ayo. Sumatera Utara, mereka melihat sekretariat sebaiknya berdiri sendiri, ngapain menjadi bidang sendiri. Nah, ini bebas sekali, sangat dinamis ya. Mereka perencanaan perlu, infrastruktur, pelaksana, ini bagian operasi, layanan, manajemen informasi. Lalu Jawa Timur lebih unik lagi. Jawa Timur kan dibagi menjadi 5 atau 6 bakorwil. Nah, sehingga setiap struktur ini harus direplikasi di 5 bakorwil. Karena ini setiap penanganan satu wilayah itu bakorwil yang punya kendali, mau BPBD-nya, mau siapanya, karena dia perpanjangan tangan dari Sekda di satu daerah, sehingga perlu bakorwil. Nah, mereka mirip-mirip yang Medan tadi, tapi menempatkan bakorwil, sekretariat di sini. Oke, terus ayo. Nah,
Oke, sekarang waktu kita tidak banyak. Kita mohon rekan-rekan sekalian disiapkan HP. Kami akan meluncurkan dua hal. Mungkin saya sudah bisa akhiri ini, Ayung. Saya akhiri saja slide-nya. Ayung, silahkan diakhiri. Silahkan ditampilkan Menti yang pertama. Kita ada survei pakai menggunakan menti.com. Silahkan rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian, kecuali kami panitia, ketik, ditampilkan di screen, ayo. Ya, diketik di HP-nya ataupun di laptopnya www.menti.com, kemudian diminta kode. Tidak apa-apa, tidak buru-buru, kita kasih waktu ya mungkin 3 menit untuk ini semua, atau 2 menit. 3275978. Silakan di entry di HP maupun di laptopnya atau komputernya. Sebutkan OPD ataupun instansi, vertikal, terserah organisasi, apapun itu, mau dia LSM, akademisi, semua, apa saja yang perlu menjadi bagian dari keanggotaan klaster logistik di masing-masing provinsi yang Bapak Ibu sekalian ada di sana. Silakan masukkan sebanyak-banyaknya, karena kita tidak membatasi. Nanti kita akan tampilkan di layar sini apa yang Bapak Ibu sebutkan. Misalnya tadi ingin menyebutkan Dinas Kesehatan, kemudian diketik lagi Dinas Sosial, ketik lagi nanti otoritas bandara, ketik lagi nanti Syah Bandar, mau diketik lagi BMKG, silahkan diketik sebanyak-banyaknya. Nanti akan muncul semuanya di layar. Nah, kita beri waktu mungkin 2 menit, silahkan diketik sebanyak-banyaknya. Nanti kita bikin kecocokan antara satu provinsi dan provinsi yang lainnya. Baru 1 orang yang merespon. Oke, bagus sekali. Biro Hukum sangat valid. Itu sering kan terus terang. Kita kadang-kadang nyadar Biro Hukum itu penting, pas sudah siap semua rapat, oh iya, Biro Hukum nggak masuk. Gitu. Padahal dia harusnya menjadi bagian penting dari tim Promus ya. Dia dari kantor sekretariat daerah. Itu karena begitu diketik, di enter langsung muncul di layar sini. 2 orang diketik sebanyak-banyaknya. TNI, AL, AD, AU, siapa lagi bebas saja diketik. Oke, bagus sekali, Bea Cukai, betul sekali. Silahkan yang baru bergabung, Pak Musawir juga silakan Pak, dari Bapeda dari Sulawesi Barat, silakan diketik www.menti.com dari HP ataupun laptop, pakai kode yang ada di situ 3275978 ya. Ada di layar, kita masih ada waktu. Siapa sebetulnya organisasi, instansi, ataupun OPD yang perlu masuk menjadi bagian keanggotaan dari klaster logistik di masing-masing provinsi. Dalam hal ini ada Sulbar, Sultra, dan Sulteng satu lagi. Pak Iksan, izin ya. Ya. Ya, saya mohon maaf, ini Pak Iksan, saya dari Bapeda Sulawesi Barat. Ini, oh iya, baik Pak. Ya, ketinggalan banget ini Pak. Saya lebih banyak di luarnya daripada di dalam. Ini karena persoalan jaringan di kantor ini kurang bagus. Saya tadi dari awal saja yang bisa saya ikuti. Yang selanjutnya ini mungkin dari sisi materi atau penyampaian betul-betul saya terputus. Pak, ini lagi baru bisa saya masuk akses Pak. Oh iya, baik Pak. Nggak apa-apa Pak. Nanti materinya kami share. Sebenarnya rekamannya juga di-share. Jadi kalau memang Bapak ada waktu. Saya merekam Pak, tapi karena persoalan jaringan ini tidak bisa hingga tidak ada yang bisa terkonfirmasi. Mungkin harapannya nanti suara Bapak bisa dibagi.
Halo? Putus-putus, Pak. Iya Pak, Suara nggak Bapak. kedengaran Pak. Mungkin memang masalah jaringan sepertinya. Iya Pak. Atau mungkin kalau jaringan bermasalah Pak, videonya ditutup. Suara Bapak Kalau audio dia terputus, Pak. bisa ringan. Ya, kalau itu suara biasanya lebih gampang. Silahkan disampaikan, Pak. Izin Pak, ini halo kedengaran Pak? Silakan Pak, silakan. Jelas Pak. Silakan. Mohon maaf ini Pak, saya cuma bisa ikut di awal. Ini karena persoalan saya tidak bisa masuk. Berapa kali saya coba akses tidak bisa masuk. Sehingga ini yang paling akhir lagi nih saya bisa akses masuk, cuman tinggal melihat tentang informasi OPD instansi yang perlu menjadi bahagian. Mungkin banyak informasi yang tertinggal. Harapannya mungkin dengan mungkin ada rekaman ataupun paparan yang sudah berjalan sampai dengan ini hari, mudah-mudahan bisa juga terkonfirmasi kepada kami sehingga informasi-informasi tadi yang terlewat bisa juga kami dapat kembali informasinya sehingga tahu perkembangannya Pak. Terima kasih. Ya. Baik Pak. Ya. Baik Pak, maaf Pak, ternyata bukan Bapak saya yang sinyalnya nggak pas, saya juga terputus otomatis barusan. Terputus dengan sendirinya. Ya sejauh ini sudah nanti bahan-bahan rekaman semua kami share, berhubung Bapak tadi terlewatkan dikarenakan sinyal, nanti akan kita share. Ayo yang lainnya silakan, bisa di entry terus-terusan itu, diketik lagi, bukan hanya satu ini kan banyak sekali. EMI kan banyak sekali yang belum masuk ini. Memang yang tidak masuk di sini nanti akan kami lengkapi tentunya. Namun kami betul sekali masukkan, misalnya seperti tadi ini memasukkan biro hukum ini menjadi poin yang penting sekali ini. Selama ini kami terus terang sering banget terlewatkan biro hukum itu menjadi bagian yang tidak boleh lepas di dalam satu proses penyusunan hal-hal yang terkait legalitas seperti ini. Oke, Ayu mungkin sesi yang pertama ini menti yang pertama ini kita akhiri, bisa next pertanyaan selanjutnya. Oke. Silakan pertanyaan selanjutnya, siap-siap di HP-nya masih muncul ataupun di laptop. Silakan dicek lagi. Merujuk pertanyaan nomor 1 tadi, sebutkan masing-masing itu sudah ada 3 kolom. OPD instansi organisasi yang perlu duduk masuk di dalam tim rumus. Nah, di dalam sekarang tadi keanggotaan. Yang tadi itu sedikit, nanti kami akan lengkapi. Nanti akan kami lengkapi dan verifikasi kembali nanti dengan rekan-rekan sekalian. Yang perlu duduk dalam tim rumus siapa sih? Tim rumus ini tim capek-capek ya, bukan semua orang masuk. Yang penting unsur keterwakilannya itu ada. Keterwakilan dari dunia usaha, misalnya asosiasi mana atau perusahaan mana, terserah. 1 atau 2 maksimal biasanya. Kemudian keterwakilan dari unsur masyarakat. PMI misalnya selalu ada. Dari pemerintah, apakah BPBD dan Dinsos, Dinkes. Kemudian biro hukum tadi, saya lihat biro hukum poin penting itu harus masuk dalam tim rumus. Mungkin peran dari sisi perencanaan secara keseluruhan. Silakan diketik. Nah, ini semakin banyak yang mengetiknya akan semakin muncul. Silakan kita beri waktu 2 menit maksimal. Masih 1 orang. Kodenya ada di atas. Ditunggu responnya Bapak Ibu sekalian. Karena dari sinilah menjadi landasan kami follow up nanti dengan BPBD untuk membentuk SK tim perumus. Karena ini perlu di SK-kan kan tim perumus ini.
hanya khusus yang pertanyaan ini hanya 1 kali saja, 3 instansi. Setelah ini selesai, sudah tidak bisa dimasukkan beberapa kali. Kami belum lihat yang lainnya. Dari Gorontalo, tadi ada juga saya lihat dari Sulteng, Sulbar, Sultra. Mohon izin Pak, dari Sulbar mencoba juga untuk menuliskan itu Pak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Oh, dari Sulbar Bapak sudah berarti Pak ya? Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya Pak. Ya, baik Pak. Saya belum dapat dari yang lain. Yang lainnya belum mengisi. Dari rekan-rekan dari TNI, dari PT POS. Mungkin mohon izin ini Pak, ya. saya tidak tulis di layar ini, tapi saya teringat apa tidak sebaiknya memasukkan organisasi kepemudaan Pak? Organisasi kepemudaan seperti AMPI. Oh, AMPI. Oh, boleh Pak. Iya. Itu poin bagus itu Pak. Iya, karena kita tahu pemuda itu bagian penting dari pembangunan negara kita kan. Iya, betul Pak. Ya, ya, saya hanya mencoba-coba mau memikirkan seperti itu Pak. Ya. Betul, bagus banget Pak. Sebetulnya ada stakeholder yang muncul di dalam diskusi-diskusi seperti ini Ya, selama ini sering kita lewatkan. Melalui organisasi yang terkait dengan kepemudaan, mungkin Dinas Pemuda dan Olahraga. Di Dinas Pemuda dan Olahraga. Kemudian saya ingat juga waktu itu ada yang mengusulkan Satpol PP, Dinas Pemadam. Kemudian ada yang mengusulkan juga kalau terkait komunikasi Rapi Orari. Nah, juga ada yang mengusulkan Forum PRB. Forum PRB. Saya pernah juga mengingat itu. Ini saya coba ingat-ingat. Iya, betul Pak. Ya. Stakeholder yang tidak umum, Pak. Yang tidak umum. Seperti Forum PRB. Ini indahnya kita duduk bersama memikirkan, ya kan, supaya satu orang lupa tapi orang lain ingat. Ya, saya pikir pemuda kita ini kan punya potensi yang cukup luar biasa dalam hal jejaring kerjasama. Nah, itu Tagana kan muncul juga itu sebelum-sebelumnya. Ya, Tagana kan ada di Dinas Sosial Pak. Betul sekali. Tapi ini Pak yang tidak secara yang saya sebutkan yang tidak secara struktural melekat pada sebuah OPD seperti tadi AMPI, KNPI, kalau Tagana kan ada di Pak. TRC kan ada di BPWBD Pak. Jadi mungkin bisa semua itu. Ya paling enggak kalau tidak mereka menjadi daya dukung kita dalam bagaimana agar apa yang kita inginkan ini bisa berjalan dengan baik. Baik Pak, bagus banget poin Bapak, saya catat. Mungkin waktu kita segitu aja kali. Ya, Ayung, Ogi. Benar. Masih ada. Jadi waktu kita udah 9.58 nih, kita masih punya waktu setengah jam sebelum nanti teman-teman yang ada di WITA memasuki waktu persiapan untuk sembahyang. Jadi apakah ada, ini masih ada 1 menit lagi, ada pertanyaan atau pernyataan yang ingin disampaikan kepada Pak Iksan, Pak? Ada sedikit Pak. Ya silakan Pak. Ya, saya sangat konsen dengan apa yang disampaikan Pak Iksan, baik yang pertama maupun yang kedua tadi. Yang pertama saya kira sudah tadi tentang diklat itu. Yang kedua, ini Pak, mungkin ada baiknya juga ini Jogja yang menjadi pilot project dalam hal penuntasan susunan keanggotaan KKLP-nya, mungkin bisa juga di-share Pak ke grup, WA grup. Nanti masing-masing kita di daerah akan membreakdown dan akan menyesuaikan diri dengan local wisdom di masing-masing daerah kita tentang susunan keanggotaan dan lain-lain yang terkait dengan
SK atau susunan keanggotaan ke KLP itu. Saya kira demikian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, poin bagus sekali. Nanti kita akan share juga. Sebetulnya ada juga ide Pak, mengundang daerah-daerah yang sudah berhasil menyusun klasternya, mengisi sedikit sesi di dalam pertemuan kita lanjutan nanti. Mereka sharing juga lah bagaimana tantangannya dan sebagainya. Halo San, suaranya putus. Pak, Hilang. masih ada Pak? Halo, masih ada? Halo Pak. Dari tadi lupa. Ibu Kasubdit. Suara saya jelas ya? Iya. Ini udah. Masih bisa Pak? Ya. Pak Sipayung masih bisa? Silakan Pak, silakan. Oke, satu Pak ya. Satu Ya, Pak, silakan. saya kira kita sepakat bahwa saat ini Yogyakarta yang sudah memulai dan mungkin satu-satunya provinsi yang sudah berjalan KKLP-nya. Saya usul Pak, kalau boleh usul, mudah-mudahan kita sudah bisa betul-betul berada pada suasana normal seperti semula. Halo Pak, masih bisa dengar Pak? Ya, silakan Pak, silakan. Mudah-mudahan pada silakan. tahun anggaran 2021 yang akan datang, ya insya Allah 3 bulan ke depan kita masuki. Kalau boleh, khusus untuk regional Sulawesi, menentukan satu waktu, bolehlah kita berkunjung ke Jogja itu. Gimana, seperti apa sebenarnya di sana mereka itu. Ya khususnya yang regional Sulawesi saat ini. Yang 6 provinsi Pak. Ya, tinggal kita tentukan di bawah koordinasi BNPB tentunya dengan motor penggeraknya adalah Pak Sipayung dan Pak Iksanuddin gitu. Terima kasih Pak. Ya, makasih banyak Pak. Poin-poin Bapak valid semua. Tentunya menjadi pertimbangan kami juga di dalam menyusun strategi dan rencana ke depannya. Saya dari tadi terlewatkan selamat bergabung Ibu Nadira Sehanur. Beliau adalah penanggung jawab program Sislok Palnas dari BNPB. Jabatan beliau adalah Kasubdit Penyimpanan dan Pemeliharaan di Direktorat Pengelolaan Logistik dan Peralatan BNPB. Mungkin Ibu Ira ada yang mau disampaikan sedikit sebelum saya beralih ke sesi selanjutnya, sesinya Pak Sipayung. Ya Pak, ini saya nggak terlalu konsen ini Pak Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena sedang dalam perjalanan ke bandara. Mau Iya Bu. Tapi tetap sambil saya pantau. Terkait saran-sarannya, iya. Kita akan tampung Pak. Hanya mungkin sekarang orientasinya adalah bagaimana kita menginventarisir, mengumpulkan semua pemetaan kapasitas yang dimiliki di daerah. Makanya kami perlu teman-teman di daerah untuk bisa mendata dan memasukkan apa saja yang dimiliki di daerah masing-masing, sehingga kita bisa memetakan bahwa potensi yang dimiliki di daerah itu seperti ini, sehingga perlakuannya juga pasti akan berbeda Pak. Terkait dengan saran untuk ke Jogja, mudah-mudahan berikutnya kita punya waktu ya Pak Ihsan ya. Ya, betul Bu Ira. Ya. Betul sekali Bu Ira. Bu Ira, selamat datang Bu Ira. Meskipun dalam perjalanan menuju bandara, makanya tadi saya katakan Bu, ya apa yang kita bicarakan di sini kita akan sesuaikan dengan kondisi daerah kita masing-masing, sehingga apa yang kita harapkan bisa kita laksanakan dengan mudah-mudahan tidak banyak kendala di dalam. Terima kasih Bu. Iya Pak. Terima kasih saran dan masukannya Pak. Mudah-mudahan berikutnya, sekarang ini kan kita orientasinya ke Sulawesi dulu. Nanti berikutnya mungkin sebagai bahan komparasi, ya seperti studi banding lah. Kita melihat bagaimana sih logistik di wilayah barat, pengelolaannya seperti apa, sehingga bisa dilakukan evaluasi oleh teman-teman bahwa apakah di daerah kami sudah bagus atau perlu peningkatan atau perlu evaluasi yang lain gitu. Jadi nanti untuk tahap berikutnya Pak. Siap Bu. Jadi kami ucapkan terima kasih saran dan masukannya Pak. Iya Bu. Begitu Pak Ihsan. Ya Pak. Baik, makasih banyak Bu Ira. Ayung, silakan Ayung dikembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Ibu Ira atas waktu dan kesempatannya dan juga masukannya. Terima kasih
Pak Salaluddin. Terima kasih Iksan untuk diskusi yang menarik ini. Jadi objektif kita adalah membentuk KKLP dengan instansi OPD yang tadi sudah kita terima. Terima kasih. Nanti akan ada pertemuan selanjutnya tentang ini.